bisa mendengarkan kultum dari Kak Afifah, mungkin silakan disampaikan. Silakan Kak Afifah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang lebar sih, kalau itu nanti kepanjang. Paling cuma share ilmu aja kali ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah menjalaninya, alhamdulillah ya. Ini sih dari bapak, dari itu juga sih, sumbernya dari teman-teman juga gitu. Jadi tadinya sih mau ngomongin tentang keutamaan bersujud gitu ya. Cuma nyambung aja sih ini. Jadi mau share tentang doanya aja. Jadi setiap kita di sujud terakhir ada doanya kan, kayak gini nih doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka husnal khotimah, warzuqni taubatan nasuha qoblal maut, ya muqallibal qulub tabit qalbi ala dinik. Gitu, paling itu aja sih gitu. Pokoknya setiap di sujud kita terakhir boleh sholat fardu, sholat sunnah apalagi, silakan aja lakukan, karena kita selama ini di dunia kita di cover banget sama Allah ya kan, aib-aib kita ditutupin ya kan sama Allah gitu. Nah kita nanti di akhirat gitu kan, pasti itu dibuka di depan hadapan Allah, para malaikat ya, para rasul gitu. Nah selama di dunia kita kan ditutupi banget ya, seandainya kita dibuka gitu kan aib kita, masya Allah malu banget kan, apalagi aib kita sendiri, orang tua ya, yang berkaitan dengan aib kita yang jelek gitu kan, pasti kita malu banget gitu. Makanya kita ya berdoa di sujud terakhir itu, kata bapak sih seperti itu kayak gitu aja sih Mi, share ilmunya. Itu aja ya. Oh ya Mi, mau nanya, ada postingan gini, kalau yang ibu-ibu nih ya yang keguguran, nanti kan anak-anaknya itu kan menjadi syafaat ya buat orang tuanya gitu. Mereka itu akan menjadi ya tadi syafaat penolong si ibunya di akhirat nanti gitu kan, di surga menjemput gitu. Nah bagaimana yang kalau tidak, misalkan itu buat celengan gitu kan ya. Nah bagaimana kalau yang maaf nih yang belum ada anak, ya tidak keguguran lah, atau tidak punya anak gitu, gimana ya Mia gitu ya masalah tentang ketika ada anak yang meninggal di usia yang belum ada dosa, ketika keguguran atau usia sebulan, 2 bulan, bahkan setahun atau 5 tahun gitu, bagaimana ya gitu kan, dia bisa menjadi syafaat atau tidak gitu kan. Sebetulnya begini, syafaat itu apa sih gitu? Syafaat itu apa teman-teman? Penolong kali ya, penolong. Untuk memperoleh syafaat maka ada syarat dari ketentuan yang berlaku. Seperti kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Tapi syafaat yang bagaimana? Bagaimana agar kita meraih syafaat itu? Jadi syafaat itu diraih. Paham nggak? Jadi gini, ada orang menolong kita dengan mengulurkan tangannya. Umi nih misalnya, ayo sini Umi ulurkan tangan, gitu. Maka tangan Umi harus diapain? Tangan Umi harus diapain? Diulurkan. Diraih. Umi mengulurkan tangan. Misalnya nih ada orang di bawah mau naik ke atas, Umi di atas. Nah supaya dia bisa naik ke atas tidak terjatuh, maka Umi tolong. Umi mengulurkan tangan Umi. Maka yang di bawah yang mau Umi tolong, ibaratnya Umi berikan syafaat, harus ngapain? Harus meraih tangan Umi. Kalau yang di bawah itu tidak mengulurkan tangannya, bisa nggak Umi nolong dia? Tidak bisa. Seandainya bisa, mungkin yang di atas atau Umi terengah-engah, capek sendiri. Karena mungkin Umi raih bajunya, tarik rambutnya, atau tarik apanya lah. Tapi dia tidak mengulurkan tangan dia, karena mengulurkan
memberikan tangan, dia akan menarik badannya kan mengikuti Umi kan. Nah begitu juga ketika syafaat Rasulullah, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Rasulullah akan memberi syaratnya kepada siapa? Kepada umatnya. Umatnya yang siapa? Yang selalu bersolawat, selalu mengikuti apa? Sunnahnya. Ibaratnya kita menyambut uluran tangan Rasulullah. Caranya gimana ya? Solawat, syiar, sunnah itu salah satu bentuk. Jadi kita mengulurkan tangan kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah tolong. Itu tadi kita sudah menjalankan sunnahnya belum? Sunnah Rasulullah apa sih? Banyak. Bukan cuma kawin 2 kali, bukan. Gitu. Bukan mencari istri yang kedua, bukan, banyak. Bukannya tidak boleh, silakan boleh, ada di Al-Quran ya. Gitu. Kita tidak boleh juga hobi dengan poligami, karena poligami ada di Al-Quran. Kita tidak boleh mengingkari satu ayat. Tapi kan ada ketentuan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Ya, makanya bersolawat kepada Nabi. Terus bagaimana dengan anak yang ibaratnya tadi keguguran yang meninggal gitu kan? Dia akan menjadi syafaat. Ya mungkin insya Allah, karena belum dengar hadisnya ya. Tapi ibu yang bagaimana? Kalau ibunya sepanjang hidupnya itu bergelimang dengan dosa, bagaimana dong? Gitu. Kan ada syarat dari ketentuan yang berlaku juga. Terus bagaimana buat teman-teman yang belum dikaruniai anak? Sementara kan 3 penyempurna amal, salah satunya adalah 2 anak yang soleh. Nah, konteks 2 anak yang soleh ini tidak dikatakan 2 anak kandung yang soleh, 2 anak yang soleh. Gitu. Makanya selain ilmu dan amal, didiklah anak-anak di sekitar kita untuk menjadi anak yang soleh. Didik dengan hati, didik dengan kelembutan, didik dengan kasih sayang, didik untuk anak-anak yang ada di lingkungan kita, anak-anak murid kita mengenal Sang Pencipta. Konsep kehidupan tadi, Abdullah dan Khalifah. Jadi Afifah jangan khawatir, say. Anak-anak didiknya banyak. Itu deposito tabungan akhirat. Para guru, yang dosen apalagi nih. Yang dosen kan ibaratnya anak-anak udah gede-gede kan. Gitu. Itu ibaratnya anak-anaknya itu butiran-butiran tasbih buat kita. Perumpamanya anak-anak didik kita seperti butiran-butiran tasbih. Dewi apalagi? Punya lembaga tahsin tahfiz. Manfaatkan, jadikan mencetak anak-anak soleh, anak-anak yang soleh dan soleha. Gitu. Apalagi ada bimbel. Jadi tidak hanya sekedar mengajarkan untuk kecerdasan dan kepintaran, tapi kesolehannya. Dibuat tidak mind map-nya, petanya, kurikulumnya, program kegiatannya, karakternya, program karakter anak-anak. Jadi buat bimbelnya bimbel yang berbeda. Lembaga tahsin tahfiznya yang berbeda, ada pembentukan karakter di situ. Jadi secara tidak langsung ada warna yang kita berikan kepada mereka. Jadi ketika kita tidak berdoa, mereka tidak berdoa pun, tapi karena mereka menjadi soleh lantaran salah satunya asbabnya karena kita, itu sudah menjadi butiran tasbih buat kita. Makanya dari sekarang luruskan kembali niat kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Itu anak-anak itu di depan mata itu ladang pahala, tanaman loh. Tanaman buat kita. Capeknya kita dalam mengajar, mendidik itu terbayarkan ketika niat kita betul-betul karena Allah lillah. Bukan lifulus. Sekarang kan ada juga guru tapi masih lifulus ya. Gitu. Kalau namanya rezeki mah urusan Allah, kita mau kerja aja, kan konsepnya apa? Bekerjalah kamu. Gitu. Jadi rezeki itu kan berupa apa? Berupa kesehatan rezeki, berkah rezeki, rahmat, ridho itu rezeki dari Allah. Jadi gitu Afifah. Jadi jangan berputus asa, banyak. Buat Umi juga kan anaknya tidak ada yang tidak ada yang mau anaknya meninggal dalam kandungan atau keguguran atau umur 1 tahun. Ya kalau bisa mah terus tumbuh berkembang sampai besar, sampai jadi anak yang soleh. Nah buat yang belum dikaruniai, belum ada pasangan dalam hidupnya di dunia, banyak. Ayo, apalagi Ramadan, bikinlah pesantren Ramadan. Walaupun cuman jangan pesantren kilat ya, kayak kalau kilat tuh cetar gitu kan, kilat saking kilatnya gitu kan. Gimana gitu. Makanya pesantren Ramadan aja. Pesan-pesan Ramadan, warna setahun sekali. Anak-anak merindukan itu loh. Merindukan kegiatan pesantren Ramadan loh. Gitu.
Jadi warna kita berikan walaupun cuma setahun sekali, kalau tersimpan di hati, tersimpan di dada, dan membuat dia kemudian menjadi berubah, menjadi anak yang lebih baik lagi, itu ada andil, ada deposito kita di situ. Apalagi kalau anak-anak yang kita didik setiap hari di sekolah. Wah, Masya Allah. Gitu. Jadi buat program karakter building, Khalifah program. Jadi kita buat dulu mind mapnya. Khalifah itu apa sih? Turunkan ke bawah. Khalifah apa? Bagaimana untuk membentuk khalifah? Gitu. Bikin programnya. Gitu. Itu banyak banget. Makanya kalau kita berkumpul khusus nih, boleh nanti sekali-sekali kita berkumpul khusus untuk rapat kerja. Pembentukan atau pembuatan model kurikulum program kegiatan Khalifah Institute di anak-anak, karakter building. Gitu. Jadi menyadarkan anak-anak, ini loh sang pencipta, ini loh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menanamkan kecintaan kepada mereka tentang sosok baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mulai dilunturkan oleh zaman, dilunturkan oleh tayangan-tayangan. Karena sudah beralih tuh ininya, idolnya udah beralih ke Korea, gitu. Udah beralih, figurnya, sosoknya tidak lagi baginda Nabi Muhammad. Makanya dukung habaib, gitu kan, kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Ceritakan kisah-kisah heroiknya, perjuangan di masa Rasulullah, di masa para sahabat. Maka akan tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu sayang, ya. Oke. Terima kasih Umi atas jawabannya. Baik, Masya Allah, terima kasih Umi. Terima kasih juga Kak Afifah atas kulturnya. Memang sesuai dengan hadis Rasulullah juga ada yang menyampaikan ya bahwa sebaik-baiknya yang lebih dekat, saat terbaik dekat dengan Allah itu pada saat sujud, ya. Itu ya, ada hadisnya ya Umi ya. Ya, ada. Boleh memang ya. Jadi memang kalau sujud itu katanya saya pendengar juga berbisiknya di bumi, tapi terdengarnya di langit, ya, seperti itu. Jadi Masya Allah. Jadi memang berbisiknya di dalam, maksudnya di lantai, di bumi, tapi terdengarnya di ars, gitu ya, di langit. Bergaung. Ya, bergaungnya di langit. Ya, terima kasih Kak Afifah. Mungkin sebelum ditutup ada lagi yang mau disampaikan, ada info atau apa langsung saya tutup aja. Umi, ada lagi? Umi udah cukup Ya. Baik, sekali lagi ini mungkin Liko yang terakhir ya, saya juga tahu ya di bulan Ramadan. Jadi teman-teman fokus dengan ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Di bulan Ramadan di 10 terakhir ini, khususan buat Allah, buat Rasulullah, dan tetap hablum minan nasnya juga dijaga. Baik, bismillah ya. Baik, mari kita sama-samakan semangat untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir, meningkatkan kualitas juga ibadah kita semua, insya Allah mendapat kemenangan nanti di hari Idul Fitri, amin ya Pak, amin. Kita tutup kajian kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, untuk Umi Soleha, untuk Afifah dan semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.